apa ya, merasa dirugikan atas statement Bang Ferry Amsari karena merontokkan moral mereka. Bagaimana saya bisa mendefinisikan ucapan saya ini merontokkan moral Mbak? Ya, oke guys, jadi ada video terbaru lagi guys dari Ferry Amsari ya yang dilaporkan oleh LBH ya. Jadi perwakilan LBH Tani yang menjelaskan bahwa mereka melaporkan Ferry Amsari ini karena dianggap menyebarkan narasi yang sesat ya. Dengan menyebut pemerintah ini bohong ya guys terkait data swasembada pangan. Jadi mereka mengklaim mewakili perasaan petani dan pedagang di seluruh Indonesia yang merasa tersakiti dan dirontokkan moralnya ya oleh pernyataan Ferry Amsari guys. Data BPS versi Anda seperti apa? Data BPS versi saya itu Oh ini ya guys, wakil dari LBH ya. Oh yang mana? Bentar ya. Cadangan beras itu di tahun sekarang, apalagi kan baru diumumkan juga dia udah ada swasembada, ada stok kita 5 juta ton untuk saat ini. Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi kemarin kan hadir di situ, mungkin Nggak, sudah Pak, terakhir. kan Bang Ihsanuddin Nursi nggak ada hubungan dengan kita. Saya dibilang hoax, bohong, data saya sudah berikan, data Mbak mana? Mbak itu sudah diperiksa juga kan atas laporannya Sudah, kan? kita kan Oke. dasar Laporannya. laporan kita itu kami menunjukkan bukti-bukti. Oke. Bagaimana Jadi, Mbak bisa bilang saya bohong dengan data BPS sederhana yang Mbak pahami bahwa sudah ada stok untuk menyatakan swasembada? Padahal ada berbagai penelitian yang mengatakan 2029 itu. Kami kan dasarnya untuk melaporkan Mas Ferry atas tindakan pidananya. Jadi kami yang datang ke kami itu petani dan pedagang. Mereka merasa tersakiti hatinya di saat Bang Ferry menyatakan pemerintah bohong. Oh jadi petani-petani itu mendatangi mereka ya guys, istilahnya curhat lah ya. Kalau mereka kecewa dengan pernyataan Bang Ferry ya. Jadi LBH ini mewakili petani dan melaporkan Bang Ferry ya guys. Jadi mereka datang, mereka terasa tersakiti hatinya di saat mereka menikmati program-program pemerintah untuk mempercepat, lebih menginikan mereka sebagai petani. Jadi dasarnya mereka tersakiti itu, jadi kita bikin laporan narasi sesatnya yang kita laporkan. Berarti LBH ini mewakili masyarakat, para petani dan pedagang gitu loh. Oke. Jadi Di daerah mana? di seluruh Indonesia. Laporan masuk ke LBH. Iya. Oke. Kemudian meminta untuk LBH jadi melaporkan ke Polda Metro Jaya. Saya lihat data seluruh Indonesia yang melaporkan saya dan tersakiti itu Mbak. Kan kita satu organisasi masyarakat. Kalau Mas Ferry mau ngelihat, datang ke kantornya, saya bawa besok Mas, mungkin enggak sekarang. Tapi kita punya data ininya seluruh Indonesia itu. Jadi kemarin Bang Ferry ini juga sudah memberikan data ya guys. Jadi data Bang Ferry ini menjelaskan bahwa dia menyatakan kalau pemerintah itu bohong, yang nggak ada swasembada ya guys. Karena nyatanya kita belum swasembada, itu menurut Bang Ferry kemarin ya. Bentar. Untuk kepengurusan provinsinya 32 provinsi, kabupaten 327, untuk jumlah anggota 678 sekian-sekian. baik, berarti ada suara dari masyarakat, petani, masyarakat, petani, pedagang kita. yang diterima oleh LBH dan kemudian itu ditindaklanjuti laporan ke pihak kepolisian. Oke. Gini Mbak, justru kami kan merespon Bang Ferry dengan pernyataan narasi sesat itu. Jadi jangan sampai pernyataan-pernyataan Bang Ferry ini menyebabkan instabilitas. Kita takutnya itu karena kami melaporkan tanggal 17. Sebenarnya tapi Mbak ini dari cara dia menyampaikan tuh seperti agak gugup ya guys, agak gugup terlihat ya. banyak yang datang petani tanggal 16. Mereka maunya itu tanggal 16 itu kita langsung ke Polda. Tapi kan nggak serta-merta kita datang ke Polda itu bisa jadi satu laporan. Kami harus minta buktinya apa segala macam, kami harus minta ke BPS segala macam itunya, terus bukti-bukti Bang Ferry di sosmed atau online itu kan harus kami
periksa dulu. Di saat kami menemukan ada data itu, kami ke Polda kan konsultasi juga dengan Polda itu. Kalau memang ini nggak serta-merta bisa bikin jadi laporan itu Mbak, gitu loh. Oke, baik. Jadi terjadilah LP, ada nomor LP-nya, masuklah itu pasal 26 Bang Ferry ayat 1 dan senyum-senyum, Mbak. 264 itu. Statement Bang Ferry ini adalah narasi yang menyesatkan. Jadi di setiap argumentasinya sering banget menyatakan presiden harus diturunkan. Oh, jadi itu yang bikin yang bikin mereka salah satu poin yang bikin mereka melaporkan Bang Ferry ya, karena sering melontarkan narasi untuk menurunkan presiden ya guys. Itu yang Ini buat soal kita- swasembada pangan atau soal penurunan? Ini lain lagi di. itu kan ini Mbak. Nyambung itu. Saya nggak pernah bilang menurunkan, saya bilang impeachment, dua hal yang berbeda itu. Turunkan presiden, ada loh Bang. Itu Bang Saiful Mujani itu, lain orang, lain Sebentar. subjek. Jadi konteksnya Pak Ito. Baik, ini sebenarnya kita ingin biar clear gitu ya. Ya. Karena Anda mewakili laporan dari masyarakat LBH Tani Nusantara ini, ada keresahan di sana, tapi ini terkait pangan atau terkait ada isu yang lain lagi yang dilaporkan. Clearnya ke pihak kepolisian seperti apa Mbak Ito? Narasi menyesatkan, jadi itu Terlihat agak bingung ya guys. Mungkin mbaknya belum menguasai materi yang akan dia sampaikan ya guys, mungkin ya. merasa dirugikan atas statement Bang Ferry Amsari karena merontokkan moral mereka, di mana mereka merasakan ini bantuan-bantuan pemerintah, lagi dikasih bantuan yang aturannya dia pendapatannya sekian jadi meningkat ke sekian gitu loh Mbak. Oke, Merontokkan moral itu kan barang tidak berwujud ya Mbak. Bagaimana saya bisa mendefinisikan ucapan saya ini merontokkan moral Mbak, ucapan Mbak tidak merontokkan moral saya? Makanya kan tadi saya bilang Bang, bahwa kita ada di manusia ini adalah makhluk sosial. Ya. Belum tentu apa yang diucapkan Bang Ferry yang lain terima, begitu juga sebaliknya. Ya. Itu. Oke. Yang saya pertanyakan kebijakan pemerintah dan presiden yang rontok moralnya Mbak dan teman-teman Mbak, oleh karena itu melaporkan saya. Ya, oke guys, itu tadi ya guys. Jadi ya pada akhirnya debat antara data dan rasa ini menjadi potret dinamika demokrasi kita hari ini ya guys. Apakah kritik terhadap kebijakan negara itu adalah bentuk edukasi atau hanya sekadar narasi yang melukai ya? Yang jelas ya, ruang hukum dan ruang publik ini harus tetap menjadi tempat ya, di mana argumen itu diuji dengan fakta ya guys, bukan sekadar sentimen ya.